يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Sya'ban ala syairi syuhur wal awqat wa khassa lailatan nisfi min Sya'ban bil fadaili wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul ghaibi wasyahadat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bariyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat, salatan tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi afdalis salati wa azkat tahiyyah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah fi jami'il awqat wal halat, waf'alul khairati wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sangat mulia ini, kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang juga mulia dalam rangka untuk selalu melaksanakan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat bersama-sama. Semoga langkah-langkah kaki kita, detak jantung kita, niat hati kita hadir melaksanakan ibadah ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadah kita akan menjadi bekal kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua selalu berkomitmen untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan berkomitmen pula untuk meninggalkan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua nanti bisa tetap bersama-sama dengan Rasulullah fi yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada jamaah bersama-sama kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara betul-betul dan semaksimal mungkin melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan maksimal pula meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jalan itu insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua
bekal takwa itulah senantiasa kita akan diberi keberkahan yang melimpah dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada saat ini insyaallah kita sudah memasuki hari atau minggu yang kedua di bulan Sya'ban. Insyaallah sekarang sudah tanggal 11 di bulan Sya'ban. Kita mungkin di kampung-kampung sering mendengar, di masjid-masjid, di musala-musala sering mendengar remaja-remaja putra-putri kita sering pujian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Insyaallah bulan Sya'ban bulan Rajab sudah kita lalui dan semoga mendapatkan barokah. Bulan Sya'ban sudah kita tepati memasuki 10 hari dan semoga juga tetap mendapat barokah. Dan mudah-mudahan juga kita disampaikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Penuh dengan keistimewaan. Di situ pada bulan Sya'ban kita pernah mendengar mungkin yang namanya nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15. Mungkin kalau dihitung mulai hari ini, hari Selasa malam Rabu, insyaallah itu namanya nisfu Sya'ban. Ada apa dengan nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban ini sebenarnya adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Kenapa saat ini seluruh umat Islam di dunia, kita semua di masjid ini menghadapkan wajah kita ke kiblat, ke Ka'bah di Masjidil Haram. Pada malam nisfu Sya'ban itulah ayat pertama dikeluarkan yang merubah arah kiblat umat Islam. Yang awalnya Rasulullah Muhammad SAW menghadap kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi peristiwa itu awal Rasulullah sholat menghadap kiblat ke Masjidil Haram terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban, yaitu peristiwa di nisfu Sya'ban yang kemudian disebut dengan tahwilul kiblah. Masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Ibadah di bulan Sya'ban ini sebenarnya juga menandai persiapan kita, kesiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Momentum spesial nisfu Sya'ban yang berarti pertengahan bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban, Imam Al-Ghazali mengistilahkan sebagai malam yang penuh dengan syafaat, yang penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu kita lakukan? Dianjurkan dalam menyambut bulan suci Ramadan nanti, mulai dari nisfu Sya'ban, pada malam-malam itu kita menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan melakukan amalan-amalan baik pada malam nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menegaskan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang yang meminta ampunan pada malam nisfu Sya'ban, mengasihi orang yang minta dikasih pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah akan menjawab doa orang-orang yang meminta dan melapangkan penderitaan orang yang susah dan akan membebaskan hambanya dari api neraka. Oleh sebab itu,
Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya terdapat 3 amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. 3 amalan ini disarikan dari kitab karya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, yaitu kitab Madzhab Sya'ban. Yang pertama, amalan itu adalah memperbanyak doa. Jadi kita dianjurkan di malam nisfu Sya'ban untuk memperbanyak doa, di mana ini didasarkan kepada hadis yang berbunyi, yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli syai' illa li rajulin musyrikin aw rajulin fi qalbihi syahna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, di malam nisfu Sya'ban banyak membaca kalimat syahadat. Jadi kita sebanyak-banyaknya mendapat membaca kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat termasuk kalimat mulia. 2 kalimat ini sangat baik sekali untuk kita amalkan di malam nisfu Sya'ban atau di malam apapun atau kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, seyogianya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah, terutama di malam nisfu Sya'ban, dengan banyak membaca doa, terutama kalimat-kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memperbanyak istighfar. Tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan salah. Itulah manusia, senantiasa bergelimang dengan dosa. Namun kendati manusia berdosa, Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa membuka pintu ampunan kepada siapapun. Oleh karenanya, permohonan ampunan sangat dianjurkan, terlebih pada malam nisfu Sya'ban. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mengingat ini, jangan sering mengabaikan. Banyak-banyak berdoa, memohon ampun, terutama di malam nisfu Sya'ban nanti, karena malam itu segala permohonan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga permohonan-permohonan kita selalu diterima oleh Allah. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah dan dijadikan sambung kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dianugerahi umur yang panjang, umur yang barokah, diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Harapan kita dapat meningkatkan kualitas kehambaan dan merengkuh kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah washkuruh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.